What about your father? I have no father. And I, son. King. Halo guys, David di sini. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Mufasa, The Lion King. Bercerita tentang kisah seekor singa bernama Mufasa sebelum ia diangkat menjadi raja, di mana di waktu ia masih kecil harus berpisah dari orang tuanya karena terseret oleh arus yang sangat deras. Hal tersebut membuatnya harus bertahan hidup di tengah kerasnya alam liar. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya nih. Film diawali dengan sebuah tempat bernama Milele, yakni tempat tinggal Raja Singa bernama Simba, bersama dengan banyak hewan lainnya. Di sana Simba sedang menyapa para kawanannya, dan ia berkata jika berkat mendiang ayahnya lah kita bisa tinggal di tempat ini. Dan ia pun berjanji akan terus menjaga warisan tersebut. The time of my family's growth is upon us, and make even greater the circle of life. Scene lalu beralih pada istri Simba yang sedang mengandung bernama Nala. Di sana Nala sedang mencari tempat untuk melahirkan anaknya. I'm here. Di tempat lain datang babi hutan bernama Pumba dan seekor lemur bernama Timon untuk menyapa Simba. Kemudian Simba menyuruh Pumba dan Timon untuk menjaga anaknya yang bernama Kiara selama dirinya pergi menemani Nala. Simba pun berpesan mereka tidak boleh menceritakan hal-hal aneh kepada Kiara. Speak for yourself, Pumbaa. No. Hingga tak lama kemudian muncul Kiara. Di sana Kiara merasa takut karena akan ditinggal oleh ayahnya pergi. Namun Simba berkata, jika Kiara harus berani seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Singkat cerita Simba pun pergi meninggalkan Kiara. Setelah Simba pergi, Pumba dan Timon malah bercerita jika mereka berdualah yang sudah mengalahkan Scar. Namun di sana Kiara mengatakan kalau yang mengalahkan Scar bukanlah mereka, melainkan ayahnya lah yang mengalahkan Scar. Hingga tak lama kemudian datang monyet yang bernama Rafiki. Rafiki! Rafiki! There's no reason to cry. Di sana ia mengatakan jika Kiara tidak perlu takut kepada apapun, karena orang tua dan leluhurnya sudah memberikan berkat keberanian kepadanya. Yet it makes sense that he lives alone. Pada waktu dulu Simba sangat takut dengan petir. Namun berkat ajaran kakek Kiara yang bernama Mufasa, sampai akhirnya Simba bisa menjadi raja pemberani seperti sekarang. Mendengar perkataan Rafiki, Kiara pun menjadi ragu jika dirinya akan menjadi pemberani, seperti ayahnya ataupun kakeknya. Untuk menghilangkan keraguan Kiara, Rafiki lalu bercerita tentang kisah Mufasa sebelum menjadi raja. But when the skies finally open. Cerita dimulai dengan pemandangan suatu tempat yang sangat gersang. Di sana terlihat 3 ekor singa, yakni Raja Masego, Raja Afia, dan Mufasa, yang pada waktu itu masih kecil. Orang tua Mufasa lalu mengatakan kepadanya, jika ada suatu tempat yang sangat indah, damai, penuh dengan air dan juga makanan. Tempat itu bernama Milele, artinya abadi. Orang tua Mufasa lalu mengatakan, mereka akan pergi ke Milele suatu hari nanti. Namun sebelum pergi, Mufasa diberi bayangan seperti apa itu Milele pada orang tuanya. Singkat cerita tiba-tiba hujan pun datang. Mereka dan hewan lainnya sangat senang karena akhirnya ada pasokan air di dataran mereka. Namun tiba-tiba air bah sangat besar datang dan menerjang semua yang ada di sana termasuk Mufasa. Terlebih lagi Mufasa harus pindah dengan kedua orang tuanya dan terus terbawa arus hingga ke tempat yang jauh. Singkat cerita Mufasa yang terbawa arus mencari kedua orang tuanya, hingga akhirnya ia tiba di suatu tempat. Di sana terlihat ada anak singa yang lainnya bernama Taka yang sedang memanggil-manggil Mufasa. Bahkan saat Mufasa akan diserang oleh buaya, ia pun ditolong oleh Taka.
Hingga tak lama kemudian datang ibu Taka bernama Esi. I'd like you to meet Mufasa. Melihat Taka bersama singa lain, ia pun melarang Mufasa untuk ikut dengan mereka. Karena Mufasa adalah singa dari wilayah lain. Selain itu, ayah Taka yang bernama Obasi juga tidak bisa menerimanya. Meskipun demikian, Mufasa berkata jika dirinya sudah terpisah dengan orang tuanya. This Malele? Mendengar hal itu, Esi merasa kasihan dan akhirnya membawa Mufasa ke kawanannya. Sesamanya di sana, Obasi marah karena mereka telah membawa anak singa liar ke kawanannya. Ia juga mengatakan kalau Mufasa harus segera dimakan karena ia bukanlah kaum dari mereka. Namun di sana Taka membela Mufasa dan mengatakan kalau Mufasa adalah singa yang baik. Hal itu ia lakukan karena ingin menjadikan Mufasa sebagai saudaranya. Akan tetapi Obasi mengatakan jika hal itu tidak mungkin karena Mufasa adalah singa kawanan luar, sehingga dirinya bukan saudara bagi kaum mereka. Obasi juga mengatakan jika arti dari Mufasa adalah raja. Oleh sebab itu ia tidak boleh bergabung bersama dengan mereka karena tata raja singa akan diberikan kepada Taka. Melihat semua itu, Esi pun berkata, bagaimana jika Mufasa bertanding lari dengan Taka? Jika Mufasa kalah dengan Taka, maka Obasi boleh melakukan apapun pada Mufasa. Akan tetapi jika Mufasa menang, Mufasa boleh diizinkan tinggal bersama dengan mereka. Run, Mufasa! Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Taka dan Mufasa berlari untuk menentukan siapa pemenangnya. Hingga akhirnya Mufasa bisa memenangkan pertandingan itu. Walaupun terlihat jika Taka sengaja mengalah agar dirinya bisa tinggal bersama dengan Mufasa. Obasi! Well done, Taka. Well done. Setelah pertandingan itu, Taka dan Mufasa pun tinggal bersama. Mereka tumbuh menjadi dua singa dewasa. Namun demikian, Obasi masih tidak mau menerima Mufasa. Bahkan Obasi terus menegaskan pada anaknya jika akan menjadi raja selanjutnya adalah Taka. Di sana Obasi sangat khawatir jika Taka terus bersama dengan Mufasa, ia bisa saja dikhianati oleh Mufasa. He will betray you. My son, you will be king. Power. Di sisi lain terlihat Mufasa sedang diajarkan oleh Esi untuk melatih instingnya agar dapat merasakan keberadaan sesuatu dari jarak jauh. Saat dicoba, ternyata Mufasa sangat cepat belajar dan bahkan sangat menguasai semua itu. Very good. Melihat semua itu, Esi pun berkata jika Mufasa bisa mencari keberadaan keluarganya dengan menggunakan cara tersebut, atau Mufasa bisa juga meyakinkan Obasi dengan memperlihatkan kemampuannya yang jarang dimiliki oleh singa jantan lainnya, sehingga Mufasa bisa diterima oleh Obasi. Namun di sana Mufasa mengatakan jika ia sudah pernah mencari orang tuanya menggunakan cara itu, namun tetap saja gagal. Selain itu, ia juga merasa jika lebih baik dirinya seperti singa biasa, sehingga ia tidak akan menghalangi Taka menjadi raja selanjutnya. Di sana Taka yang melihat Esi bersama Mufasa, lalu berniat untuk menghampiri. Akan tetapi Taka melihat dua ekor singa putih yang sedang mengawasi Mufasa dan ibunya. Dan saat kedua singa putih itu menyerang, Esi menyuruh Mufasa untuk kabur. Namun Mufasa malah menyerang kedua singa putih itu untuk melindungi Esi. Sedangkan Taka yang ketakutan malah lari menyelamatkan diri. Semua kejadian itu pun disaksikan oleh Esi. Singkat cerita, Mufasa akhirnya berhasil menewaskan satu singa putih, dan yang satu lagi berhasil kabur. It's okay. Saat kembali ke kawanan, Esi pun menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Ia berkata jika tidak ada Mufasa mungkin dirinya sudah tewas di mangsa singa putih tersebut. Ia pun berkata jika ia sangat kecewa dengan Taka yang malah melarikan diri saat melihat apa yang terjadi. Mendengar hal itu, Obasi akhirnya mulai menerima Mufasa dengan keahlian instingnya. Mufasa lalu mengatakan jika kawanan singa putih akan kembali datang untuk membalas dendam. Oleh karena itu, Obasi harus menyiapkan kawanan dan berjaga-jaga agar mengetahui kapan singa putih itu akan datang.
Di tempat lain, salah satu singa putih yang lolos lalu melapor pada pemimpin singa putih yang bernama Kiros bahwa anaknya sudah mati dibunuh. Mendengar hal itu, Kiros sangat marah karena putranya telah tewas. Mereka pun langsung mencari singa yang telah membunuh anaknya untuk membalas dendam. Hingga pada malam harinya, Obashi menasihati Taka yang merasa takut akibat kejadian hari ini. Di sana Obashi mengatakan jika sebagai pewaris tata singa harus melawan ketakutan dalam dirinya, dan itulah tanggung jawab sang raja. Mendengar perkataan itu, Taka mengatakan jika dirinya bukanlah raja, tetapi hanya seekor anak raja. Hingga tak lama kemudian datang singa lain yang mengatakan bahwa singa putih sebentar lagi akan sampai di wilayah mereka. Mendengar hal itu, Obashi lalu menyuruh Taka segera pergi bersama Mufasa. Karena Taka adalah satu-satunya pewaris, maka dirinya tidak boleh tewas dan harus terus bertahan hidup. Dan pergi mencari jalan menuju tempat yang bernama Milele. Go and find your place. Singkat cerita, akhirnya kawanan singa putih pun datang dan menyerang kawanan Obashi. Sedangkan Mufasa dan Taka yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba melihat para burung berterbangan. Ternyata hal itu adalah tanda jika kawanan singa putih sedang mengejar mereka. Saat mereka sedang terpojok di pinggir tebing, Mufasa yang memiliki trauma akan air dipaksa ikut melompat dengan Taka ke dalam air. Namun sayangnya salah satu singa putih ikut terjun bersama mereka dan mengejar mereka. Untungnya tiba-tiba datang buaya yang kemudian memakan singa tersebut. Sementara Mufasa dan Taka harus terbawa arus sungai tersebut. We can track them anywhere. Singkat cerita, Mufasa dan Taka akhirnya berhasil selamat. Di tengah perjalanan mereka lalu bertemu seekor singa betina bernama Nala dan seekor burung bernama Zazu yang juga sedang mencari tempat yang lebih baik karena tempat sebelumnya sudah diserang oleh kawanan singa putih. Kemudian Taka memperkenalkan diri dan mengajak Nala untuk bergabung bersama mereka. Namun sayangnya Nala menolak. Di sana Mufasa mengatakan jika mereka sedang mencari tempat bernama Milele. Mendengar hal itu, Nala mengatakan jika Milele hanyalah sebuah dongeng. Scene lalu beralih pada sekelompok monyet di sebuah pohon besar. Di sana sekelompok monyet itu sedang mengejar salah satu monyet yang terlihat berbeda dari mereka. Monyet yang bernama Rafiki itu lalu dibela oleh seekor monyet betina. Hal itu karena ia merasa jika Rafiki telah banyak berjasa pada monyet-monyet lainnya dan ia tidak semestinya diusir. Akan tetapi di sana Rafiki mengatakan jika inilah saatnya untuk dirinya mencari tempat di mana keluarganya berasal. Kemudian Rafiki yang sedang berjalan sendirian lalu diawasi oleh Mufasa dan kawan-kawan. Meskipun demikian, Rafiki tidak takut sama sekali pada mereka. Rafiki lalu mengatakan jika dirinya dimakan oleh mereka, mereka tidak akan pernah menemukan tempat yang bernama Milele. Mendengar perkataan Rafiki, Mufasa dan kawan-kawan menjadi kaget karena Rafiki bisa mengetahui tempat tersebut. Rafiki lalu menjelaskan jika dirinya akan pergi ke sana karena dirinya sudah beberapa kali sampai di sana walaupun hanya dalam mimpi. Ia juga mengatakan jika dirinya melihat sebuah pohon besar yang menjadi tempat tinggal keluarganya. Mendengar hal itu, mereka semua sepakat untuk pergi bersama mencari tempat bernama Milele tersebut. Saat mereka sedang beristirahat, Mufasa lalu cerita pada Rafiki jika dirinya seperti mendengar suara ibunya yang terus mencari keberadaan Milele. Mendengar hal itu, Rafiki lalu mengatakan jika semua itu adalah petunjuk dari ibunya agar Mufasa bisa sampai ke Milele. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke ujung tebing, di mana mereka harus mencapai seberang. Di sana Rafiki menyuruh Mufasa untuk menentukan apakah mereka harus lewat jalur atas atau lewat jalur tebing bawah. Di sana Mufasa mengingat perkataan Nesi untuk memilih jalur tebing bawah. Nala pun lalu menanyakan alasan Mufasa memilih jalan tersebut.
Kemudian Mufasa menyuruh Nala untuk memejamkan mata agar dirinya bisa melihat jalan seperti apa yang dilihat oleh Mufasa. Nala pun lalu melihatnya lalu setuju untuk pergi ke tebing bawah. Setelah melakukan perjalanan, ternyata muncul perasaan Taka pada Nala. Taka yang curhat pada Mufasa pun diberitahu oleh Mufasa bagaimana cara untuk mendekati Nala. Lalu Mufasa mengajari Taka untuk mengatakan jika bau Nala seperti sebuah dog flower. Saat Taka mengatakan hal itu, Nala pun jadi terkejut karena Taka tidak bisa mencium bau dog flower karena tempat bunga itu berasal dari tempat yang sangat jauh, dan hal itu membuat Nala berpikir jika Taka memiliki kemampuan insting seperti Mufasa. Sesampainya di atas tebing, terlihat kawanan gajah yang sedang bermigrasi. Di waktu yang sama nampak pula kawanan singa putih di seberang tebing. Awalnya mereka kira pasukan Kiros tidak bisa mengejar. Namun mereka sangat terkejut saat para singa putih melompat menuju ke arah mereka. Melihat bahaya tersebut, Nala menjatuhkan sarang lebah hingga membuat kawanan gajah kacau dan membuat sebagian kawanan singa putih tewas. Namun sayangnya Nala yang terjatuh malah pingsan. Untungnya saja Mufasa berhasil menyelamatkannya. Singkat cerita, Rafiki yang memiliki ilmu lalu menyembuhkan Nala. Di sana Rafiki memberitahu jika salah satu kedua singa itulah yang telah menyembuhkan Nala. Di sana Mufasa mengatakan jika yang menyelamatkan Nala adalah Taka. Nala pun lalu berterima kasih pada Taka dan mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Sesampainya mereka di pegunungan salju, Mufasa lalu menyuruh Zazu untuk menghapus semua jejak mereka agar Kiros dan kawan-kawan tidak bisa melacak jejak mereka. Dan ternyata rencana itu pun berhasil membuat kebingungan para singa putih yang masih mengejar mereka. Zazu pun lalu memberitahu informasi tersebut. Saat akan melanjutkan perjalanan, Rafiki yang terpeleset lalu dibantu oleh Mufasa. Dan kejadian itu membuat Nala tersadar jika yang telah menolongnya bukanlah Taka, melainkan Mufasa. Saat ada kesempatan, Nala pun berbicara pada Mufasa jika dirinya yang telah menyelamatkan Nala. Ia juga mengatakan jika Mufasa lah yang sepantasnya menjadi seorang raja. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Mufasa dan Nala pun bersama-sama meyakinkan diri untuk bersama. Semua kejadian itu pun ternyata turut disaksikan oleh Taka. Taka yang sangat kecewa lalu pergi dan tanpa sengaja jatuh ke bawah tebing. Di sana Taka melihat kawanan singa putih. Taka yang memiliki dendam pada Mufasa lalu memberanikan diri untuk mendekati Kiros dan pasukannya. Taka lalu berkata jika Mufasa lah yang telah membunuh anak Kiros, dan sekarang Taka akan membantu Kiros untuk bisa membalaskan dendamnya pada Mufasa. Because of Mufasa. And I, son. Setelah itu Taka pun kembali pada Mufasa dan bersikap seperti biasanya. Namun saat perjalanan dilanjutkan kembali, Taka yang berkhianat lalu memberikan tanda agar Kiros bisa menemukan mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang bernama Milele. Rafiki juga akhirnya menemukan pohon besar yang selama ini ia lihat di mimpinya. Mufasa pun lalu menanyakan apakah Rafiki menemukan saudaranya di pohon tersebut. Namun Rafiki menjawab di dalam mimpinya ia tidak bertemu dengan saudaranya, melainkan ia bertemu dengan saudara yang lain, yang ternyata adalah Mufasa. Setelah itu para hewan lain pun mulai mendekati Mufasa. Salah satu jerapah di sana pun mengenali Mufasa karena para kawanan singa putih sedang mencarinya. Namun di sana Mufasa berjanji bahwa kawanan singa putih tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Baru saja Mufasa berkata seperti itu, tiba-tiba dari jauh muncul Kiros dan pasukannya dari atas tebing. Melihat hal itu, Mufasa pun lalu maju untuk melawan Kiros. Sementara Nala dan Rafiki mencoba meyakinkan para kawanan hewan lain untuk membantu melawan para kawanan singa putih lainnya.
Di atas tebing Kiros memberitahu bahwa Taka telah mengkhianatinya dan berkat bantuan Taka mereka bisa sampai di Milele. Singkat cerita mereka berdua pun bertarung. Saat Mufasa berhasil lari dari Kiros, ia mencoba membujuk semua hewan untuk membantunya agar Milele tetap menjadi tempat tinggal mereka dan tidak perlu dikuasai oleh para singa putih. Hingga pada akhirnya mereka semua setuju membantu untuk bisa mempertahankan Milele. Scene lalu beralih pada Mufasa yang terjatuh ke dalam tebing hingga bertemu lagi dengan Kiros. Mereka pun kembali bertarung. Saat Mufasa mulai terpojok dan akan diserang oleh Kiros, Taka mengingat kenangannya bersama Mufasa, lalu menolongnya hingga mendapatkan luka cakar di matanya. Di tengah kekacauan yang terjadi, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang membuat tebing di atas Mufasa terbelah dan hancur. Mufasa dan Kiros pun tenggelam bersama. Mufasa yang berhasil mengatasi traumanya lalu menggunakan batu besar yang terjatuh untuk menenggelamkan Kiros. Mufasa yang berhasil menang lalu kembali diselamatkan oleh Taka. Singkat cerita mereka pun akhirnya berhasil menang dari kawanan singa putih dan seluruh hewan memberi hormat pada Mufasa. Lalu mengangkatnya sebagai raja baru di Milele. Hingga tiba-tiba Mufasa mencium bau ibunya yang ternyata masih hidup. Namun sayangnya ayah Mufasa telah tewas saat ingin menyelamatkan dirinya dari banjir pada waktu itu. Kemudian Taka pun datang menghampiri Mufasa untuk meminta maaf dan meminta kesempatan agar dirinya masih bisa bersama Mufasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Scar agar dirinya bisa terus mengingat pengkhianatan yang telah dilakukan. Setelah itu semua hewan di Milele menobatkan Mufasa sebagai The Lion King. Kembali pada masa kini, kisah Mufasa yang telah diceritakan oleh Rafiki telah mengubah tekad Kiara untuk menjadi singa yang lebih berani seperti kakeknya. Kiara yang ingin bertemu dengan kakeknya pun membuat Rafiki mengatakan pesan terakhir Mufasa pada Simba. Lihatlah ke langit, keuntungan besar di masa lalu akan selalu ada menunggumu. Setelah itu terlihat kilasan bolak-balik antara Mufasa yang sedang melewati Scar dan Kiara yang akan selalu mengikuti jejak kakeknya. Tak lama kemudian datang Simba dan Kiara pun berlari untuk menyambut ayahnya. Tak lama kemudian datang juga Nala yang membawa adik laki-laki Kiara. Di sana Kiara sangat menyambut kedatangan adik barunya, hingga tak sabar ingin bercerita tentang kisah kakeknya yang baru saja diketahui. Dan film pun selesai.